pada pagi hari ini dengan materi kita yang baru, yaitu tentang kerajinan tekstil. Sebelum itu kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita di pagi hari ini. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa dan kita berdoa menggunakan tanda salib atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini ada 3. Pertama, menjelaskan fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Yang kedua, menjelaskan jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana proses kerajinan tekstil. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Fungsi yang pertama dari kerajinan tekstil adalah fungsi penghias. Kenapa disebut fungsi penghias? Karena kerajinan ini dibuat semata-mata sebagai hiasan dinding. Kita boleh lihat pada gambar yang ada. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi pakai atau fungsi benda pakai. Kenapa disebut fungsi benda pakai? Karena kerajinan ini dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Itu disebut fungsi benda pakai. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual. Kenapa disebut fungsi kelengkapan ritual? Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dengan fungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, kain tenun ulos yang terkenal di daerah Medan atau Sumatera Utara digunakan atau dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Dan yang keempat adalah fungsi simbolik. Fungsi simbolik kerajinan tekstil tradisional selain dengan hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Selanjutnya adik-adik, apa prinsip fungsi hias dan pakai? Pertama, keunikan bahan kerajinan. Kedua, keterampilan tangan. Ketiga, unsur estetik. Dan yang keempat, unsur hiasan. Nah, setelah kita sudah mengetahui fungsi dan prinsip dari kerajinan tekstil, sekarang kita masuk pada jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Apa jenis-jenisnya? Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum kita memulaikan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil dan teknik pembuatannya. Nah, di sini ada 2 struktur. Yang pertama adalah struktural teknik. Apa yang dimaksud dengan struktural teknik? Susunan dari garis bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai dengan pembuatannya. Contohnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Jadi tas yang dibuat dengan teknik rajut itu disebut salah satu contoh struktural teknik. Yang kedua, dekoratif teknik. Apa yang dimaksud dengan dekoratif teknik? Adalah sentuhan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita atau yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana kita memproses sebuah kerajinan tekstil? Ada beberapa cara. Ada 4 produksi kerajinan tekstil. Yang pertama, tapestri. Yang kedua,
kedua batik, yang ketiga sulam, dan yang keempat jahit aplikasi. Jadi kerajinan tekstil ini diproses dengan beberapa cara, yaitu tapestri, batik, sulam, dan jahit aplikasi. Nah, dari keempat produksi dari kerajinan tekstil ini gambarnya. Yang pertama model tapestri, kedua batik, ketiga sulam, dan yang keempat menjahit aplikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan tapestri? Tapestri adalah suatu karya penenunan dari benang berwarna dan tidak berwarna atau natural yang dimana bisa difungsikan untuk bahan penutup makanan dan karpet. Itu tapestri. Sedangkan batik, apa yang maksud dengan batik? Batik adalah kain yang bergambar dan pembuatannya secara khusus dengan memberi gambar motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman atau menggoreskan malam. Berikut, apa yang dimaksud dengan menyulam? Menyulam adalah hiasan yang dibuat dari permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan menjahit aplikasi? Menjahit aplikasi adalah sebuah kegiatan yang menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Itulah materi kita tentang kerajinan tekstil, mulai dari fungsi, mulai dari jenis produksi, sampai bagaimana kita membuat sebuah produksi dari kerajinan tekstil. Dan di sini ada tugas buat adik-adik sekalian kerjakan, yaitu pertama, tuliskan jenis fungsi dari kerajinan tekstil. Yang kedua, tuliskan perbedaan tapestri dengan batik. Dan yang ketiga, tuliskan produksi kerajinan tekstil. Dan yang keempat, tuliskan prinsip dari kerajinan tekstil. Itulah materi kita hari ini. Semoga adik-adik di rumah bisa belajar dengan baik dan bisa memahami. Selamat pagi, shalom.